Selanjutnya yang keempat, kita akan menjelaskan tentang kedudukan kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu tuh ada namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu dan ilmu shorof ini itu tuh berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi jika seseorang itu ingin memahami bagaimana kata tersebut itu berfungsi dalam suatu kalimat, kayak SPOK gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kita harus tahu nahwu dan sorofnya. Kalau di bahasa Arab kayak gitu. Nah, misalnya nih, kita belajari dulu nahwu itu apa sih? Nahwu itu mempelajari tentang bagaimana kata diatur dalam sebuah kalimat. Diatur dalam sebuah kalimat, termasuk perubahan harokat dan jenis kata. Jenis apa? Termasuk perubahan harokat dan jenis kata. Perubahan harokat dan jenis kata. Sedangkan shorof itu mempelajari bagaimana kata-kata itu dibentuk dan diubah. Kata dibentuk dan diubah. Jadi kalau shorof itu dalam perubahan bentuknya itu kayak misalnya jenis-jenisnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau belajar kalau misalnya jabatan atau wadifah kata itu berfungsi dalam sebuah kalimat. Tulis dulu kedudukan kata atau wadifah. Kedudukan kata atau wadifah. Itu contohnya mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, pentingnya kedudukan kata itu kita dapat memahami makna dari kalimat ini dengan tepat. Memahami makna dari kalimat dengan tepat. Kan kalau misalnya kita nggak tahu nih jenisnya apa, kita kan nggak bisa misalnya nih kayak nyuruh. Kan kita maksudnya nyuruh ya, tapi kayak kita tuh pakai kata kerjanya itu kata kerja yang lampau. Kan aneh ya, orang kan kayak ngapain sih ini kok kayak gini kayak gitu. Nah, jadi digunakannya nahwu dan shorof itu untuk memperjelas kayak oh kamu tuh sedang nyuruh, oh kamu itu sedang cerita, oh kamu itu sedang melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, terus dia juga mengidentifikasi hubungan antar kata-kata dalam kalimat. Mengidentifikasi kata dalam kalimat. Nah, tadi ya, kan kita tuh belajar kalau misalnya kedudukan kata itu kita belajar tentang fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar dan segala macam. Itu buat apa sih? Untuk menentukan apakah kalimat ini tuh efektif apa enggak. Jadi kayak misalnya nih, kan aku mau ngomong nih kayak qara'a Muhammadun al-kitaba. Nah, tapi aku bilang al-kitaba Muhammadun qara'a, kan kalau orang menerjemahkan tuh kayak buku membaca Muhammad, kan aneh. Oh, kayak pola penyusunan itunya biar jelas. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita mengetahui nahwu dan sorofnya dengan jelas, kayak kita mubtada itu pasti di depan. Oh, berarti dia subjeknya. Nggak mungkin dia itu predikat kayak gitu. Nah, ketika kita tahu fungsi-fungsi dan kayak perbedaan harokat dan segala macam, kita tahu kayak oh ini tuh maksudnya ini, oh si Muhammad itu lagi ini. Misalnya tadi kan aku bilang Qur'an Muhammadun al-Kitabah. Oh berarti Muhammadnya ini yang lagi baca, bukan yang baca Muhammad gitu, paham nggak? Nah kayak gitu. Nah kecuali kalau misalnya tadi fi'il amar gitu, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nah berarti kan kita lagi nyuruh nih kayak gitu.
Jadi seseorang itu paham apa yang kita ya maksud, dan dalam bahasa Arab itu kita jelas kayak percakapannya itu oh tentang apa sih? Apakah tentang lampau, apakah yang sekarang, atau mungkin disuruh, atau mungkin larangan kayak gitu. Tapi yang apa ya, kayak yang bedain lampau terus sekarang sama ini itu tuh patokannya kayak di mana? Di sorofnya. Nahwu juga berpengaruh sih. Jadi di sorof itu kan kita tadi jelasin ya tentang jenis-jenis ya tadi. Nah kalau misalnya nih kayak qoro'a, qorou, qoro'ata itu kan kayak jenis-jenis kayak oh qoro'a itu dia huwa berarti dia laki-laki satu, qoro'at berarti dia perempuan satu, kayak gitu-gitu ya. Nah, berarti patokannya tuh tetap harokat di akhirnya Nah selain itu kalau misalnya harokat depan atau huruf depan, kita tuh belajar tentang yaitu madi mudhari, madi mudhari ya pokoknya yang tadi ya. Nah ada amar juga, ada nahi itu larangan. Jadi kalau misalnya nih kita mau melarang seseorang gitu, nanti janganlah makan, la takul kayak gitu. Jadi semua itu punya apa ya bahasanya, kayak rumusnya masing-masing. Nah kalau kamu mau tahu kayak ini tuh benar gak sih yang sesuai gitu, itu kamu harus hafal rumusnya dulu gitu. Nah rumusnya itu ya dari nahwu dan sorof kayak gitu. Kayak ada yang mau ditanya? Berarti intinya setiap mau belajar bahasa Arab itu kayak harus ngapalin Rumusnya dulu, terutama kayak rumus harokat akhirnya itu. harokat depannya juga. Kayak misalnya kalau yang yang sedang dilakukan ya, itu kan kayak yakra'u, yaktubu, taktubu. Nah kamu kan ya ta, berarti ya itu laki-laki apa perempuan ya, dia itu satu apa dua ya, ta dia itu perempuan apa laki-laki ya, kayak gitu loh. Nah kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya tadi yang amar, berarti kan depannya oh kalau fiil amar berarti depannya harus kayak gitu. Oke. Ini semua berpatokan tuh sama harokatnya. Ya. Oke, terima kasih.